Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua kelas 9 MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali? Semoga sehat-sehat saja, semoga baik-baik saja, baik diri sendiri, keluarga, tetangga, dan seluruh umat manusia pastinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan Ustadz Mahmud Sulani. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi fikih yang insya Allah terkait dengan akikah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin kita sudah membahas yang namanya terkait kurban, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait akikah. Apa sih akikah itu sebenarnya? Kalau aqoya itu artinya dalam artian memotong, secara istilah akikah adalah sesembelihan yang dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi yang dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke hari ke-14 atau ke-21 setelah kelahiran anak dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Enggak semuanya asal tiba-tiba sembelih itu disebut akikah, enggak. Tetapi ada syaratnya, ada kenapa hewan tersebut disembelih dan hal-hal lainnya. Nah, apakah dalil dari berakikah ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin rohinah biaqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'atin wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Yang artinya setiap anak itu lahir tergadai, dalam artian terhutang, maka akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Hakim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita udah tahu dalil dari akikah tersebut. Lalu apa sih akikah itu? Maka ada ketentuan-ketentuan hewan akikah yang diperbolehkan. Jadi nggak bisa akikah itu pakai ayam, akikah itu pakai kelinci, akikah itu pakai hewan-hewan lainnya. Akan tetapi hewan yang diperbolehkan adalah binatang yang sama sahnya dengan yang kurban. Kalau ingat kemarin kita sudah bahas ya, terkait berkurban itu harus yang dia binatang ternak. Namun pada kesempatan akikah tersebut yang diutamakan adalah domba atau juga bisa jadi kambing. Nah, jadi macamnya itu sesuai dengan kurban. Umurnya kalau dikurbankan unta 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun. Dan juga tidak boleh cacat. Kenapa? Karena kalau kurban itu kita memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akikah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut merupakan kebahagiaan yang besar bagi yang namanya orang tua. Nah, kalau kita lihat di sini ada syarat kambing akikah atau syarat kambing kurban, karena syaratnya sama, bahwa dia terbebas dari yang namanya cacat yang menyebabkan tidak sah. Misalnya buta sebelah mata domba tersebut, atau sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Jadi kan nggak enak apa yang kita dapat ketika kita sembelih, terus nggak ada dagingnya sama sekali atau dagingnya dikit banget, seolah-olah kayaknya kita memberikan sesuatu yang buruk untuk anak kita. Kalau kurban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau akikah masa kita nggak senang sih dengan kelahiran anak kita? Lalu bisa juga sakit yang terlalu jelas kelihatannya. Maka harus diperhatikan syarat kambing akikah tersebut agar sah apa yang telah kita lakukan. Karena permasalahannya akikah ini adalah termasuk ibadah dalam agama kita, yaitu agama Islam. Lalu yang kedua yaitu memenuhi kriteria umur minimal yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni kalau kambing 1 tahun, kalau domba yaitu 6 bulan atau musinnah, telah berganti giginya. Nah, untuk ketentuannya, Ustaz, kalau laki-laki berapa dombanya? Apakah
7, 8. Lalu perempuan bagaimana? Maka Rasulullah SAW lewat hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Aisyah, jadi kalau untuk laki-laki dia 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing untuk jumlah hewan akikahnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kelas 9 MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali, harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya bahwa ada yang namanya perbedaan antara berkurban dan akikah. Walau sejatinya memang sangat mirip. Tapi kalau masih ingat, sekali lagi kalau masih ingat, kalau nggak ingat lagi cari lagi, googling lagi, apa sih perbedaannya? Kemarin kita belajar kurban apa ya? Lihat lagi catatannya, lihat grup WA yang telah kita bahas kemarin. Coba diperlihatkan kembali, kita lihat lagi apa sih kira-kira yang membedakan. Maka yang membedakan antara kurban dan akikah salah satunya adalah waktunya. Kalau kita berkurban, maka berkurban itu adalah setelah sholat id atau sholat idul adha sampai selesai hari tasyrik. Berarti ada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Maka kalau melewati tanggal-tanggal tersebut tidak dinamakan yang namanya berkurban. Sedangkan yang namanya akikah, hewan disembelih ketika setelah 7 hari setelah kelahiran sang bayi, atau bisa juga 14 atau 21, atau di hari-hari yang dimudahkan bagi orang tua untuk melaksanakan akikahnya. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang syariatnya. Kalau kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Setiap hari Idul Adha kita disyariatkan sunnah muakkadah untuk mengorbankan. Boleh patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi, boleh 1 orang 1 kambing, itu dipersilahkan. Yang pasti ini disyariatkan selama 1 tahun 1 kali. Sedangkan akikah hanya 1 kali seumur hidup. Dan semua ini adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya terkait binatang ya, kalau kurban itu cukup 1 ekor, namun kalau akikah yang tadi Ustaz sampaikan, kalau laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor. Nah, kalau kurban seekor sapi itu untuk 7 orang. Nah, maka kalau di akikah dia untuk selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor juga untuk seorang anak. Kalau selain kambing atau selain domba. Nah, lalu yang terakhir mungkin kurang diperhatikan, tapi sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada besek dari tetangga, ini dari bapak A karena putranya sudah lahir, alhamdulillah. Ketika kita perhatikan, yang kita dapat adalah makanan yang sudah jadi sate, sudah jadi tengkleng, sudah jadi makanan-makanan yang enak pokoknya. Maka salah satu perbedaannya adalah ketika Idul Adha atau ketika kurban, yang namanya daging itu diberikan kepada orang yang memerlukan, itu dalam keadaan masih mentah sehingga mereka bebas untuk memasaknya. Sedangkan akikah lebih baik ketika disajikan sudah dalam keadaan matang atau siap saji. Maka itulah yang beberapa perbedaan antara kurban dan akikah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap Allah mensyariatkan sesuatu maka pasti ada hikmahnya. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita lihat, kita baca bareng-bareng. Hikmah di sini adalah sesuatu yang kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan atau mensunahkan satu ibadah kepada umat manusia. Salah satunya adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika apa? Meneladani sifat Nabi Ibrahim atau kejadian Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail yang akhirnya diganti dengan hewan kurban. Lalu selanjutnya dalam akikah itu disebutkan hadis Nabi bahwa ketika diakikahkan maka anak tersebut insya Allah akan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Lalu selanjutnya hikmah dari akikah adalah merupakan bentuk rasa syukur kita, juga bentuk kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ini adalah akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu kebanggaan Rasulullah adalah umatnya yang sangat banyak. Tapi bukan sangat banyak saja, melainkan harus baik, soleh, juga muslih.
memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang terakhir, akikah itu mempererat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat sekitar. Karena kalau kita ingat-ingat, ketika kita memberikan hasil akikah atau daging akikah yang sudah masak tadi, kita akan memberikan kepada tetangga kita berbahagia, merasa diperhatikan, merasa dia benar-benar menjadi tetangganya, sehingga hubungan menjadi baik. Jadi satu komplek atau satu gang, satu desa tersebut hidup rukun, bisa jadi disebabkan akikah yang telah kita lakukan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akikah adalah sebuah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Walaupun tidak diwajibkan, tetapi ini sunnah. Sekali lagi, sunnah itu adalah ketika kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak dilakukan, sia-sia. Bukan gak apa-apa, tapi sia-sia kalau kita tidak dilakukan. Maka coba ditanyakan abi umi kita, bapak ibu kita sudah diakikah atau belum? Atau adik kita sudah atau belum? Sekali lagi, bismillah, semoga Allah melapangkan rezeki orang tua kita, rezeki kita semua, sehingga kita bisa diakikahkan semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat gambar di sini itu buku, terus habis ini ada orang tenggelam dalam sosmed lah bahasanya. Maka ayo kita kembali belajar, kita kembali buku-buku kita. Walaupun memang semua kita belajar gak mesti dari sekolah, tapi jangan terlalu banyak bermain sosial media, apalagi hanya untuk sekedar senang-senang saja. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah memang bermanfaat apabila benar-benar dilaksanakan. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.